Ya, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan kembali materi tentang sel pada pelajaran biologi kelas 11. Apa sih itu sel dan terdapat apa saja di dalam sel? Kita akan melihat bersama. Sel itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ya, jadi unit struktural dan fungsional terkecil ini merupakan sel. Pada tingkatan organisme kehidupan, sel itu paling rendah, ya. Sel terus kemudian akan tersusun membentuk jaringan, jaringan tersusun membentuk organ, organ tersusun membentuk sistem organ tersusun membentuk satu individu, ya, kita manusia, ya. Nanti kumpulan manusia akan membentuk populasi dan seterusnya. Materi tingkatan organisme kehidupan itu bisa kalian lihat kembali pada materi kelas 10. Tipe sel itu ternyata ada dua jenis. Yang pertama ada sel prokariotik dan berikutnya ada sel eukariotik. Perbedaan dasar antara sel prokariotik dengan sel eukariotik ini terdapat pada ada tidaknya membran inti, ya. Jika pada sel eukariotik ini ditemukan adanya membran inti, yaitu yang membungkus nukleus, ya. Yang membungkus nukleus itu merupakan membran inti. Sedangkan pada sel prokariotik ini tidak terdapat yang membungkus, sehingga materi genetiknya terlihat terurai, ya. Jadi ini tidak ada membran intinya. Kemudian perbedaan kedua antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Sel eukariotik ini merupakan penyusun terhadap organisme multiselular, baik tumbuhan maupun hewan. Sedangkan sel prokariotik ini merupakan penyusun dari organisme bakteri, ya. Jadi bakteri umumnya tersusun atas sel prokariotik. Itu perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Sekarang kita akan melihat struktural lebih dalam lagi pada sel prokariotik. Pada gambar yang kalian saat ini merupakan bagian-bagian yang terdapat pada sel prokariotik. Ada materi genetik, ini bisa berupa DNA maupun RNA yang di dalamnya membawa informasi genetik. Informasi genetik itu nanti akan diturunkan kepada anakannya, ya. Ya, seperti kalian membawa informasi genetik dari ayah dan ibu. Itu. Nah, jadi ini yang nantinya akan diturunkan kepada anakannya, yaitu berupa materi genetik. Kemudian ada plasmid. Plasmid bentukannya hampir sama dengan materi genetik yang besar ini, tapi plasmid ini merupakan DNA tambahan atau bisa dibilang DNA ekstra kromosomal. Saya ulangi, plasmid ini adalah DNA tambahan atau DNA ekstra kromosomal. Pada bidang bioteknologi, plasmid ini banyak digunakan dalam pembuatan insulin sintesis, ya. Jadi bagi penderita diabetes mellitus yang masih menjalani pengobatan itu umumnya diinjeksikan insulin sintesis. Nah, insulin sintesis itu dibuat dari plasmid bakteri, ya, dari plasmid bakteri. Itu. Kemudian ada membran sel. Membran sel fungsinya dalam pertukaran zat atau molekul dari dalam keluar sel, begitupun juga dari luar sel ke dalam sel. Jadi sebagai pertukaran, tempat pertukaran zat atau molekul. Terus kemudian ada ribosom, ini dalam sintesis protein perannya. Terus kemudian ada pili. Pili ini merupakan jembatan. Jembatan untuk apa, Pak? Jembatan untuk pertukaran materi genetik dalam proses namanya konjugasi. Jadi bakteri itu melakukan proses konjugasi, artinya proses pertukaran materi genetik dari bakteri satu ke bakteri yang lainnya.
melalui pili jembatannya. Ini sebagai jembatan untuk mentransfer materi genetik ke bakteri yang lainnya. Terus kemudian ada dinding sel, ada kapsul, terus ada flagellum. Flagellum ini atau flagella ini bentuknya seperti ekor. Flagellum atau flagella ini berbentuk seperti ekor. Ini berperan sebagai alat gerak pada bakteri ya. Flagellum atau flagella ini berperan dalam alat gerak sebagai alat gerak pada bakteri, yaitu penjelasan secara singkat mengenai bagian-bagian yang terdapat pada sel prokariotik. Kemudian sekarang kita masuk ke sel eukariotik. Seperti di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa sel eukariotik itu menyusun pada organisme multiseluler, yaitu baik tumbuhan maupun hewan. Nah, sekarang kita akan melihat gambaran sel tumbuhan terlebih dahulu. Jika kalian lihat, ini adalah bagian dalam sel tumbuhan ya, bagian dalam sel tumbuhan. Ada banyak sekali organel-organel sel. Yang dimaksud organel-organel sel itu adalah seperti mitokondria, kloroplas, ribosom, mikrotubulus, dan lain-lain. Ini merupakan organel-organel sel ya. Terus kemudian ada RE, baik kasar maupun halus. Perbedaan RE kasar dengan halus ini terlihat pada ada tidaknya ribosom. Jadi kalau pada RE kasar itu akan terdapat bintik-bintik ya. Ini bintik-bintik. Nah, bintik-bintik ini adalah ribosom. Sedangkan pada RE halus itu tidak terdapat bintik-bintik. Jadi polos ya. Terus kemudian ada plasmodesmata. Plasmodesmata ini sebagai penghubung antara dinding sel satu ke dinding sel yang lainnya ya. Ini adalah dinding sel. Dinding sel nanti terhubungkan oleh namanya plasmodesmata. Ini gambaran dari sel tumbuhan itu sendiri ya. Kemudian ada tonoplasma. Tonoplasma ini merupakan membran pembungkus vakuola ya. Vakuola itu terbungkuskan oleh tonoplasma. Sekarang kita akan melihat gambaran pada sel hewan. Tadi setelah kalian melihat gambaran pada sel tumbuhan, sekarang kita melihat gambaran dalam sel hewan. Umumnya hampir sama. Ya, ada RE halus, RE kasar, ribosom, tetapi ada yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan ya. Yang pertama, kalau pada sel hewan itu ditemukan lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan itu tidak ada lisosom. Terus kemudian yang terdapat hanya di sel hewan ada sentrosom. Di sel tumbuhan tidak akan kalian temukan sentrosom. Pak, terus kalau yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan apa? Yang dimiliki oleh sel tumbuhan ya kloroplas. Di dalam kloroplas ini terdapat pigmen klorofil yang nantinya berfungsi dalam proses fotosintesis ya. Ini hanya ditemukan di sel tumbuhan. Terus kemudian vakuola. Vakuola itu umumnya banyak ditemukan sel tumbuhan. Di hewan ada, tetapi hanya pada tingkat organisme rendah ya, hanya pada tingkat organisme yang rendah seperti protozoa itu ada vakuolanya. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel ini juga hanya ditemukan di sel tumbuhan. Di hewan tidak ada dinding sel. Itu ya. Jadi saya ulangi lagi perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Kalau pada sel hewan ada lisosom, di sel tumbuhan tidak ada. Terus kemudian ada sentrosom, pada sel hewan, di tumbuhan tidak ada. Sedangkan yang ada di sel tumbuhan ada kloroplas, dinding sel, vakuola ya. Kloroplas, dinding sel, vakuola itu hanya terdapat di sel tumbuhan. Di sel hewan kalian tidak akan menemukan ketiga organel tersebut. Itu penjelasan
antara sel tumbuhan dan sel hewan ya, berdasarkan organelnya perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Sekarang kita akan melihat komponen penyusun ya, komponen penyusun dari sel itu sendiri, komponen kimiawinya. Ternyata sel itu tersusun atas dua komponen, yaitu komponen organik dan yang kedua ada komponen anorganik. Komponen organik ada karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan komponen anorganik ada air, vitamin, dan mineral. Kita akan melihat masing-masing komponen ini memiliki peran apa di dalam sel itu sendiri. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat ini berperan sebagai sumber energi dan komponen struktural organel sel lainnya. Terus kemudian ada protein. Protein sebagai pembangun sel dan katalisator yang mempercepat proses metabolisme reaksi kimia di dalam sel. Terus kemudian ada lemak. Lemak ini sebagai komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Asam nukleat. Asam nukleat ini merupakan materi genetik yang berupa DNA maupun RNA. Perannya untuk mengontrol seluruh aktivitas sel dan membawa informasi genetik ya. Asam nukleat berupa DNA dan RNA. Kemudian ada air. Air sebagai pelarut berbagai zat, baik zat organik maupun anorganik ya. Jadi perannya sebagai pelarut, melarutkan. Dan terakhir ada garam mineral, contohnya seperti natrium dan kalium. Itu berfungsi dalam proses osmosis, sintesis ATP, dan kofaktor dalam aktivitas enzim. Ini merupakan peranan komponen penyusun kimiawi dari sel ya. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian sel. Umumnya sel itu terbagi menjadi 4 bagian ini. Ada membran sel, sitoplasma, dinding sel, dan organel sel. Membran sel dan sitoplasma ini bisa ditemukan baik di sel hewan maupun sel tumbuhan. Sedangkan dinding sel ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Dan organel selnya nanti kita akan melihat bersama. Tadi gambaran secara umumnya sudah kalian lihat pada gambar struktur dari sel tumbuhan maupun sel hewan. Membran sel, gambaran strukturnya seperti berikut, tersusun atas lipid bilayer yang ganda ya, bilayer ganda. Kepalanya bersifat hidrofilik, tersusun atas fosfolipid, fosfat, dan lipid. Dan ekornya tersusun atas asam lemak. Pada bagian kepalanya ini bersifat hidrofilik, artinya pada bagian ini suka terhadap air ya. Pada bagian kepala itu suka terhadap air. Sedangkan pada bagian ekor karena sifatnya hidrofobik, ini tidak suka terhadap air. Jadi air tidak bisa masuk melalui bagian ekor. Nah, karena struktur dari membran sel seperti ini dan fungsinya berupa tempat pertukaran zat atau molekul dari dalam keluar sel, begitupun juga dari luar ke dalam sel. Jadi tempat pertukaran zat atau molekulnya berlangsung melalui membran sel ya. Nanti bagaimana proses perpindahannya zat yang ada di luar masuk ke dalam sel ataupun zat yang ada di dalam sel keluar sel, nanti ada pada penjelasan materi selanjutnya, yaitu mekanisme transport membran. Ini gambaran umumnya seperti ini membran sel. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma itu adalah seluruh daerah di antara nukleus dan membran yang membatasi sel. Jadi setelah bagian nukleus hingga sampai ke membran sel itu merupakan bagian sitoplasma.
Nah, sitoplasma terdiri atas medium semi cair yang disebut sitosol, ya, semi cair, yang di dalamnya terletak organel yang mempunyai bentuk dan fungsi terspesialisasi. Ya, tadi di gambar bisa kalian lihat ada mitokondria, itu adalah organel yang mempunyai bentuk dan fungsinya terspesialisasi, fungsinya sendiri-sendiri, ya, punya peran masing-masing. Nah, mereka tertaut di dalam daerah sitoplasma itu. Bisa dibilang segala aktivitas metabolisme sel terjadi di sitoplasma, ya. Bisa dibilang sebagian besar proses metabolisme atau aktivitas metabolisme sel itu terjadinya di sitoplasma. Kemudian dinding sel. Dinding sel berperan dalam melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk dan mencegah penghisapan air secara berlebihan. Ya, jadi peran dari dinding sel itu sendiri mempertahankan bentuk dan melindungi sel tumbuhan serta mencegah terjadinya penghisapan air secara berlebihan. Jadi itu fungsi dari dinding sel. Dinding sel tadi di gambaran mempunyai lubang berupa saluran yang disebut plasmodesmata. Nah, lubang yang namanya plasmodesmata itu nanti menghubungkan antara dinding sel satu dengan dinding sel yang lainnya, yaitu gambaran dari dinding sel itu sendiri seperti berikut, ya. Lamela tengah ini merupakan pengikat atau lem pada bagian-bagian di dinding sel sebagai pengikat atau lem. Terus kemudian ada dinding sel primer. Ini bisa kalian temukan pada batang tumbuhan yang masih muda, ya. Pada batang tumbuhan yang masih muda umumnya kan masih kondisinya belum terlalu keras batangnya masih mudah patah. Nah, itu masih dalam bentuk dinding sel primer. Sedangkan setelah terbentuk dinding sel sekunder itu umumnya sudah kuat, batangnya sudah kuat sehingga tumbuhan bisa berdiri tegak dan kokoh. Ya, ini bagian dari dinding sel. Setelah tadi kalian melihat bagian-bagian sel, yaitu membran sel, sitoplasma, terus dinding sel, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yaitu organel sel. Nah, yang termasuk di dalam organel sel adalah seperti gambaran berikut ini. Ini termasuk organel sel. Ada mitokondria, terus kemudian ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma. Ini terbagi jadi dua, ada RE kasar dan RE halus. Ada plastida. Nanti plastida ada 3 jenis. Salah satunya adalah kloroplas. Salah satu jenis dari plastida itu ada kloroplas. Terus kemudian sentrosom. Sentrosom ini nanti akan membentuk sepasang sentriol, ya, sepasang sentriol. Ada vakuola, ada lisosom, ribosom, sitoskeleton 1, sitoskeleton 2, badan mikro 1 dan badan mikro 2, peroksisom dan glioksisom, ya, ini. Sekarang kita akan melihat masing-masing fungsi dari organel sel tersebut. Yang pertama ada mitokondria. Mitokondria ini sering disebut sebagai host of power, artinya organel sel mitokondria ini berperan untuk menghasilkan energi. Jadi energi terbesar di dalam sel ini dibentuknya di mitokondria. Energinya berupa apa? Energinya berupa ATP, adenosin trifosfat. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi berperan sebagai tempat modifikasi protein
pembentukan lisosom dan dinding sel. Ada RNA kasar. RNA kasar berperan sebagai pembentukan protein sekretoris berupa glikoprotein, glikogen, dan protein. Dan ada RNA halus, ini berperan dalam pembentukan lipid serta metabolisme karbohidrat ya. Selain itu, RNA halus ini juga berperan dalam detoksifikasi, penawar racun ya. RNA halus pada tubuh kita ini banyak ditemukan di sel hati, pada organ hati maksud saya. Pada organ hati itu banyak ditemukan RNA halus karena salah satu fungsinya sebagai detoksifikasi ya, penawar racun, membersihkan racun itu. Kemudian plastida, seperti yang saya bilang tadi, plastida salah satunya itu adalah kloroplas ya. Plastida itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama kloroplas, karena di dalamnya mengandung pigmen klorofil yang nantinya berperan dalam proses fotosintesis. Terus kemudian yang kedua ada kromoplas. Kromoplas itu mengandung pigmen merah, biru, coklat, jingga, dan kuning. Kromoplas itu ditemukannya pada sel bunga, buah-buahan masak. Jadi seperti sebagai penarik lebah supaya lebah bisa hinggap ke bunga sehingga melakukan penyerbukan. Nah, itu di situ ditemukan banyak kromoplas karena mengandung pigmennya yang berwarna-warna. Terus terakhir ada leukoplas. Leukoplas itu tidak memiliki warna. Jadi perbedaan antara kloroplas, kromoplas, dan leukoplas itu ada pada pigmennya. Jika kloroplas itu ada pigmen klorofil berperan dalam fotosintesis, sedangkan kromoplas itu pigmennya berwarna-warna, banyak ditemukan di bunga untuk menarik lebah supaya melakukan penyerbukan. Dan terakhir ada leukoplas. Leukoplas itu tidak berwarna. Sentrosol, terdapat sepasang sentriol, ini berperan dalam pembelahan sel. Jadi sel di dalam tubuh kita itu selalu melakukan namanya pembelahan ya. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, kelipatannya dan seterusnya. Nah, yang terjadi pada orang yang terkena kanker umumnya pembelahan selnya itu tidak teratur sehingga disebut pembelahan selnya abnormal ya. Tidak terbatas, tidak bisa terkontrol maksudnya, akhirnya menyebabkan kanker. Itu salah satu akibat dari pembelahan sel yang tidak terkontrol. Terus kemudian ada vakuola. Vakuola berperan menyimpan cadangan makanan dan sisa metabolisme. Vakuola ini ada 2 jenis. Yang pertama ada vakuola kontraktil. Ini sebagai osmoregulator, artinya pengatur tekanan osmosis dalam sel dalam proses ekskresi ya, dalam proses ekskresi. Sedangkan satunya lagi adalah vakuola non kontraktil yang berperan dalam mencerna makanan dan mengedarkan makanan. Jadi vakuola ada 2 jenis, kontraktil dan non kontraktil. Kalau vakuola kontraktil itu sebagai osmoregulator, pengatur tekanan osmotik di dalam sel. Sedangkan yang non kontraktil itu berperan dalam mencerna makanan dan mengedarkan makanan. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini berperan dalam pencernaan intraseluler, jadi mencerna di dalam sel itu sendiri. Jadi hasil dari metabolisme di dalam sel itu pasti menghasilkan sampah atau sisa-sisa yang nantinya sampah atau sisa-sisa tersebut akan dicerna oleh lisosom ya. Ketika sudah dicerna dan dianggap sudah tidak berbahaya, akan dikeluarkan melalui membran sel. Salah satu lisosom, jenis lisosom yang ada di dalam tubuh kita adalah sel darah putih dengan jenis
monosit ya, sel darah putih dengan jenis monosit. Monosit itu nanti akan berkembang membentuk makrofag yang nantinya akan memakan bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh ya, akan mencerna bakteri atau kuman yang masuk dalam tubuh. Biasanya ketika kalian jatuh terus kemudian luka, ada infeksi, ada kotoran yang masuk, nah kotoran-kotoran tersebut akan dimakan oleh lisosom ya, itu. Terakhir ada ribosom. Ribosom ini berperan dalam proses sintesis protein, pembuatan protein, yang nantinya hasil pembuatan protein oleh ribosom ini akan dikirimkan ke badan Golgi. Nah, nanti pada badan Golgi akan dimodifikasi proteinnya ya, akan ditambahkan maupun dikurangi, yang nantinya hasil modifikasi itu akan bermanfaat untuk pembentukan, salah satunya pembentukan dinding sel dan pembentukan lisosom nantinya itu. Kemudian ada mikrotubula ya, mikrotubula dan mikrofilamen. Mikrotubula ini menggerakkan organel, terus pembentukan silia, flagel, dan untuk mempertahankan bentuk sel. Sedangkan mikrofilamen ini kontraksi otot dan juga untuk mempertahankan bentuk sel. Kemudian ada glioksisom. Glioksisom itu berperan dalam mengubah lemak menjadi gula. Sedangkan satunya lagi terakhir ada peroksisom, menghasilkan enzim katalase yang mengubah H2O2 atau hidrogen peroksida yang bersifat racun menjadi H2O dan O2. H2O2 itu beracun sehingga dikeluarkan enzim katalase untuk mengubah H2O2 yang beracun menjadi senyawa yang tidak beracun, yaitu menjadi H2O, air, dan oksigen. Ini banyak ditemukan di hati juga, ditemukan di hati. Itu penjelasan mengenai materi tentang sel dari saya. Jika ada penjelasan materi yang masih belum jelas, bisa langsung kalian tanyakan di kolom komentar video di bawah ini. Tetapi jika kalian merasa sudah mengerti atau materi yang saya jelaskan ini mudah dimengerti dan mudah dipahami, silakan berikan like pada video yang saya upload ini nanti. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.